Ya, kembali lagi di Akademik Asrama. Buat kali ini, ini ya, bab 4 tentang integral bentuk. Ada beberapa soal. Langsung aja kita mulai. Langsung aja soal pertamanya. Apabila integral dari 0 sampai 5 fx dx sama dengan 2, terus integral 5 sampai 12 fx dx itu min 7, dan juga integral dx dx 3 sampai 5 itu min 3, dan juga integral 0 sampai 3 yaitu dx itu 6. Maka tentukan yang pertama tuh integral dari fx dx dari 0 sampai 12, terus integral 3 gx dx dari 0 sampai 5, sama integral fx plus gx dari 0 sampai 5. Ini gampang ya, cuma pakai kayak yang pemisahan integral. Yang pertama tinggal niat di pecahan dari 0 sampai 12. Ya, fx itu ada dua komponen, berarti dari 0 sampai 5 sama dari 5 sampai 12. Tinggal ditambahin aja. 5 tambah minus 7. Jadinya minus 5. Terus buat yang nomor 2, sama aja, tinggal dipecah juga dari 0 sampai 3 sama 3 sampai 5 dari gx, terus tinggal dikali 3. Jadi 3 kali minus 3 tambah 6. Ini 3 kali 3 hasilnya 9. Terus nomor 1 yang C, integral dari fx plus gx dari 0 sampai 5 tinggal dipecah juga, dibagi integralnya yang fx sama integralnya gx, kan tadi udah dicari. Minus 5 tambah 3 hasilnya minus 2. Oke, lanjut ya buat nomor 2 nih. Nomor 2, dengan menggunakan limit jumlah Riemann, tentukan nilai dari integral x kuadrat plus 1 dari 0 sampai 2. Nah, ini kira-kira gambar grafiknya gini ya. Menghadap ke atas, terus di titik 0 tuh nilainya 1. Y sama dengan 0, Y sama dengan 1, terus di 2, Y sama dengan 5. Nah, terus ini kan yang dicari dari 0 sampai 2, berarti delta X-nya ada 2. Ya, delta X-nya 2, tapi dibagi per N, kan. Kalau jumlah limit Riemann tapi dibagi N. Nah, berarti delta X I garis itu 2N per I. Nah, maka dari itu ininya tuh fx I garis tuh tinggal disubstitusikan dengan X-nya. 2I per N dikuadratin plus 1. Jadi hasilnya 4I kuadrat per N plus 1. Nah, habis itu masukin yang sigma ini, yang jumlah Riemann-nya. Sigma dari I sama dengan 1 sampai N, fx I garis kali delta X. Jadi fx I garisnya ini kan, yang ini 4I kuadrat per N kuadrat plus 1 kali delta X-nya itu 2N. Tinggal 2N-nya dikeluarin ke depan, ini. Terus ini yang di dalam sigma tuh dipecah. Yang pertama jadi ini, integral sigma I sama dengan 1 N dari 1 ini, terus ini 8 per
N pangkat 3 sigma I sama dengan 1 sampai N I kuadrat. Nah, yang pertama, ini kan sigma ini hasilnya N. Berarti dikali 2N berarti hasilnya 2. Itu ini kan, ini udah diketahui, mungkin di kelas juga udah dibahas penurunannya gimana. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai N I kuadrat itu adalah ini. N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per N. Jadi hasilnya ntar ini 4/3 dikali 2 tambah 3 per N ditambah 1 per N kuadrat. Ntar tinggal ini cari limitnya, limit hingganya. Karena kita dibagi N nya menuju hingga. Jadi hasilnya 2 ditambah 4 kali 2. Hasilnya tuh 14/3. Oke, lanjut buat soal nomor 3. Tentukan interval pemonotonan sama kecekungan buat grafik Y sama dengan integral 0 sampai X 1 minus T per 2 plus T kuadrat dt. Syarat kemonotonan tuh apa kan? Syarat kemonotonan tuh ini ya aksen tuh lebih dari 0 buat yang ke atas. Kalau yang monoton bawah tuh Y aksen kurang dari 0. Langsung aja dari turunannya ini pakai teorema dasar yang kalkulus pertama. Tinggal disubstitusiin aja sih sebenarnya. Yang X-nya jadi T-nya jadi X itu minus X per 2 plus X kuadrat. Terus turunan ini tinggal diturunin aja pakai aturan rantai, aturan yang pembagian. Jadi minus 1 kali 2 per 2 plus X kuadrat minus 2X kali 1 minus X per 2 plus X kuadrat dikuadratin. Harusnya kalau ini X kuadrat minus 2X minus 2 per 2 plus X kuadrat dikuadratin. Dikuadratin. Nah, hasilnya tuh ininya buat yang ini yang cepung, buat yang monoton ke atas tuh ini karena penyebutnya nih pasti kan ini definitif, berarti tinggal konsum yang di atasnya. Kalau jadi positif itu berarti X-nya kurang dari 1. Nah, kalau yang negatif tuh X-nya bisa 1. Jadi buat yang monoton ke atas tuh X kurang dari 1. Nah, yang monoton ke bawah tuh X lebih dari 1. Bisa dibilang naik ya, monoton naik. Ini monoton turun. Ya, buat yang cekung tinggal sama aja sebenarnya, tinggal ini dicahin, tinggal konsumnya atasnya karena yang bawah juga definit positif. Jadi ntar ketemu kalau cekung ke atas kan ya aksen kalau turun keduanya lebih dari 0. Dari minus tadi nggak sampai ke minus akar 3 atau dari 1 plus akar 3 sampai 3. Nah, buat yang cekung ke bawah tapi sisanya dari rentang ini 1 minus akar 3 sampai 1 plus akar 3. Oke, lanjut ya buat nomor 4 sekarang. Oke, integral substitusi. Bukan nilai dari ini. Integral X 2X kuadrat plus 3 pangkat 6 dari
kali 2x dx dari 0 sampai 1 juga. Pakai substitusi ya. Nih yang ini yang ada pangkat-pangkatnya ini kalau yang disubstitusiin tuh biasanya yang ribet-ribet gitu, yang ada pangkat-pangkatnya yang lebih tinggi. Du sama dengan 2x tambah 3. Nah, diturunin dulu du dx jadinya 4x turunan ini kan. Terus jadi dx itu sama dengan du per 4x. Nah, dari itu nanti kita ubah integralnya. Di sini aku nggak masukin batasnya, ntar aku batasnya di bawah. Aku enaknya gitu, jadi masukinnya ntar di bawah. Soalnya kalau masukin dari sini, batasnya diubah kadang lebih ribet. Terus jadi berarti ini kan tadi pangkat 6 terus kali 2x. dx-nya tuh di substitusi jadi diganti jadi du per 4x. Nah, ini coret kan, hasilnya setengah. Jadi integralnya jadi integral setengah u pangkat 6 du. Nah, berarti hasilnya integral ikan ini per 14 u pangkat 7. Ntar tinggal disubstitusiin lagi, dibalikin lagi ke persamaan yang atasnya. U-nya tuh dibalikin lagi jadi 2x plus 3. Ntar dimasukin batasnya jadi hasilnya gini, per 14 5 pangkat 7 minus 3 pangkat 7. Nah, hasilnya bakal ini ya, 37.569 pakai kalkulator aja. Terus soal nomor 5 ini juga pakai substitusi, cuma ini sinus cosinus. Integral dari minus pi per 2 sampai pi per 2 plus 3x sinus 5x ya x. Kita substitusinya jadi 2 ya, ini soalnya besar nilainya beda. Kx itu sama dengan 3x, maka dk sama dengan 3 dx. Dx itu di dk per 3. Ini kalau sin cos yang misalnya yang di dalam ini, kalau angkanya ribet. Terus L-nya 5x, x-nya jadi dl per 5. Kalau yang ini jadi diubah gitu, langsung diubah batasnya. Sebenarnya bebas sih, tapi kadang ada beberapa yang emang mending diubah atau mending dibiarin aja gitu, nggak usah diubah batasnya. Jadi karena jadinya tuh sepertiga minus 3 pi per 2 sampai 3 pi per 2 cos k dk sama ditambah 1/5 minus 5 pi per 2 sampai 5 pi per 2 sinus LDL. Dan bakal diperolehnya gini, sepertiga sin K minus per 5 cos L. Benar, ini dimasukin batasnya, batas yang udah dibuat tadi. Ntar bakal ketemu ini, per 3 minus 1 minus 1 dikurangi minus 5, 0 minus 0. Terus ini bakal yang tinggal yang di depan doang. Jadi hasilnya minus 2 per. Oke, lanjut ya. Soal nomor 6 ini lebih gampang lagi, cuma pakai keperiodikan fungsi. Integral dari minus 1 sampai 1 mutlak x pangkat 3 sama x pangkat 3 tambah x pangkat 3. Ini di gambar grafiknya bisa banget sih. Mungkin x pangkat 3 itu grafiknya gini. Jadi kalau mutlak x pangkat 3 itu grafiknya
kira jadi kayak gini. Integral 1 sampai minus 1. Ininya kalau yang mutlak tuh jadi tambah ya, yang sini, yang bagian sini sama sini jadi 2 kali luasnya. Nah, jadi ini bentuknya 2 kali integral 0 sampai 1 dari x pangkat 3. Nah, habis itu yang x pangkat 3 tuh saling menghilangkan gitu. Nah, buat yang dari 1 sampai minus 1. Kan integral itu kan masih berarah, jadi harus diperhatikan juga buat tempatnya tuh di atas grafik atau di bawah grafik. Kalau di bawah grafik itu luasnya minus. Jadi ini kayak saling menghilangkan gitu. Nah, yang ini malah saling menambahkan. Jadi ntar hasilnya yang belakang tuh 0. Yang di ini yang di depan tuh 2 kali integral dari 0 sampai 1 x pangkat 3. Jadi hasilnya ini 2 kali x pangkat 4 per 4 disubstitusiin angka 1 sama 0. Jadi hasilnya ntar 2 kali 1/4. Jadi hasilnya setengah. Lanjut soal terakhir ya buat bab 4. Tata warna hijau. Dengan metode parabola atau aturan parabola yang integral menarik, tentukan integral dari 4 sampai 8 akar x plus 1 dx. Kalau integral yang ini, yang numerik yang parabola itu, niat cari turunannya sampai 4. Ini cari dulu turunannya sampai 4. Di sini fungsinya tuh ini 1/2 akar x plus 1. Turun keduanya 1/4 x plus 1 pangkat 3/2. Yang turun ketiganya tuh 3/8 x plus 1 pangkat 5/2. Turunan keempatnya tuh 15/16 x pangkat 7/2. Nah, dari yang dimasukin ke sini tuh yang paling gede tuh bakal ada di mutlak. Nilai mutlak pangkat 4-nya tuh bakal paling gede dari batas-batas ini. 4 sampai 8 tuh paling gede bakal di ini. Nah, ini kan per kan. Ini per. Jadi apa sih bilangan paling kecil dari 4 sampai 8 tuh bakal menghasilkan bilangan yang paling gede buat mutlaknya. Sini tuh dari f turunan keempat fungsinya disubstitusi 4 tuh bakal jadi 3/400 akar 5. Nah, gunanya buat apa? Gunanya buat yang di bawah ini. Di sini dulu dimasukin juga nih buat yang batas tadi tuh 8 sampai 4 di gini. 8 minus 4/5/180 n pangkat 4 kali 3/400 akar 5 kurang dari 0,01. Biasanya ini ya ini tuh kayak bilangan gitu. Biasanya bilangnya kayak errornya kurang dari 0,01. Di buku bacaan ada kok di buku rujukannya di Purcell. Nah, dicari gini kan apa karyanya tuh kira-kira tuh di 1,1753 sama dengan 2 gitu. Ntar hasilnya bakal ini
integral 4/8 akar X. Itu hasilnya ntar 2/3 dikali fx0 tambah 4fx1 ditambah fx2, sehingga tuh bakal kurang lebih tuh 10,546. Oke, sekian ya dari tutorial bab 4. Kalau ada pertanyaan lebih banget disampaikan di grup akademik ya, atau di OA lain juga. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.